Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik. Di video kali ini insyaallah kita masuk ke pembahasan yang baru, itu bab yang baru, bab ketujuh tentang ad-dirasah, al-wahdatus sabi'ah an ad-dirasah, yaitu tentang pembelajaran dari kata darasa yadrusu. Masdarnya bisa ad-dars, bisa ad-dirasa, yaitu artinya pembelajaran. Bagian yang pertama. Seperti biasa, kita mulai dengan percakapan al-hiwar al-awwal. Unzur wastami' wa'id. Al-hiwar baina ghanim wa ghalib. Ghanim, unzur ila al-lawhah, iqra'il jadwala ad-dirasiyah. Ghalib, ad-dirasatu 5 ayyamin fil usbu'. Ghanim, na'am, yawmus sabt wa yawmul ahad wa yawmul ithnain wa yawmul thulatha wa yawmul arbi'a. Ghalib, al-utlatu yawmul khamis wa yawmul jumu'ah. Ghanim, uktubil mawad ad-dirasiyah. Ghalib, الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب. متى تبدأ الاختبارات؟ غانم، في شهر شعبان. غالب، ومتى ينتهي العام الدراسي؟ غانم، في شهر رمضان. غالب، العطلة 3 أشهر. غانم، الحمد لله العطلة طويلة. غالب، بدأت الحصة وجاء المعلم، هيا بنا إلى الصف. غانم، هيا بنا. Baik. Percakapannya hanya saya bacakan satu kali karena agak panjang ini, supaya videonya tidak terlalu panjang. Kita coba baca dulu artinya mufradat yang sudah dicantumkan di buku di halaman selanjutnya, antum bisa lihat. Ada di situ al-mufradat. Unzur wastami' wa'id. Mufradat yang pertama yaitu al-lughat al-arabiyyah. Al-lughat al-arabiyyah artinya bahasa Arab. Ya, sudah jelas lah. Al-lughah itu bahasa, al-arabiyyah itu Arab. Yang kearaban. Allahu a'lam bagaimana maksudnya. Mawadun dirasiyah. Mawadud dirasiyah. Mawad dari kata maddah yang artinya pelajaran. Ad-dirasiyah artinya pembelajaran. Jadi mata pelajaran, seperti itu. Mawadud dirasiyah. Seperti itu kira-kira. Jadwalun dirasiyun. Jadwalun dirasiyun. Jadwal yakni tabel atau jadwal, seperti kita sudah sudah dijadikan kata serapan di bahasa Indonesia. Jadwal, dirasi artinya pelajaran, jadi jadwal pelajaran, seperti itu kira-kira. Saf artinya kelas. Ini seperti luruskan saf dari kata ini saf. Kenapa disebut saf? Karena barisan, luruskan saf,
luruskan barisan. Sementara di kelas juga biasanya itu berbaris-baris, makanya saf bisa diartikan dengan kelas. Al-hasub, apa itu hasub? Artinya komputer. Tapi dalam hal ini karena dia pelajaran, jadi pelajaran komputer, atau mungkin biasa kita sebut di sekolah-sekolah IT atau TIK, teknik ilmu komunikasi dan komputer, seperti itu. Al-ulum, al-ulum ini dari kata ilm, dari kata ilmu. Tapi dalam hal ini kami rasa ini adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan maksudnya apa? IPA atau IPS, seperti itu kira-kira. Ar-riyadiyat, ar-riyadiyat artinya matematika. Ar-riyadiyat artinya matematika. Al-thaqafatul islamiyah, al-thaqafah artinya wawasan, al-islamiyah artinya keislaman. Jadi wawasan keislaman. Jaa, jaa ini adalah kata kerja, yaitu fi'il madhi, yaitu yang sudah lampau, yang artinya datang. Jadi jaa artinya telah datang atau sudah datang. Ikhtibar, ikhtibar artinya ujian. Kita percepat sedikit ya. Hissah, apa artinya hissah? Hissah artinya jam pelajaran. Lauhah, apa artinya lauhah? Lauhah artinya dinding, atau dalam hal ini mungkin mading, seperti itu. Yaktubu, tadi ada kata uktub, dari kata kataba yaktubu, artinya menulis. Yantahi, di sini orang yang lari dan finish. Yantahi artinya berakhir. Yabda artinya mulai. Ini yantahi dan yabda ini adalah fi'il mudhari, yaitu fi'il yang sedang terjadi, kata kerja yang sedang terjadi. Yanzuru, yanzuru juga sama, kata fi'il mudhari, artinya melihat. Tadi ada kata unzur. Unzur itu kata perintah atau fi'il amr dari kata nazara yanzuru, yang artinya melihat. Oke. Kita kembali ke percakapan supaya kita bisa terjemahkan secara keseluruhan. Al-hiwar bainal ghanim wa ghalib. Unzur ila al-lawhah. Unzur dari kata nazara tadi, yaitu melihat. Unzur ila al-lawhah. Lihatlah ke mading atau majalah dinding kalau gitu bahasa kita mungkin. Unzur ila al-lawhah, papan pengumuman, seperti itu. Mungkin dia bisa lebih tepatnya papan pengumuman. Unzur ila al-lawhah. Lihatlah ila ke papan pengumuman. Iqra. Nah, ini hamzahnya itu disukunkan menjadi iqra al-jadwal ad-dirasiyah. Iqra dari kata qara'a, Quran. Qara'a artinya membaca. Iqra, bacalah. Iqra'il jadwal ad-dirasi. Kenapa jadi i? Kenapa jadi berharakat kasrah hamzanya? Karena hamzah di sini harakat aslinya adalah sukun. Sementara lam, alif lam al-qamariyah itu juga harakatnya sukun. Maka tidak boleh bertemu dua sukun. Ketika tidak boleh bertemu dua sukun, maka sukun yang pertama, harakat sukun pertama dijadikan kasrah supaya tidak sulit membaca. Maka dibaca iqra'il jadwal ad-dirasi. Bacalah jadwal pelajaran. Seperti itu. Ghalib. Ad-dirasatu khamsatu ayyamin fil usbu'. Pembelajaran itu 5 hari, khamsah. Pembelajaran itu khamsah, 5 ayyam. Ayyam jamak dari yaumun.
artinya hari-hari atau hari kalau yaumun. Jadi jamak dari ad-dirasatu khamsatu ayyam. Pembelajaran itu 5 hari fil usbu'. Al-usbu' dari jamaknya asabi', yaitu pekan. Jadi pembelajaran itu 5 hari dalam sepekan. Naam. Ya. Yaumus sabt wa yaumul ahad wa yaumul itsnain wa yaumul thulatha wa yaumul arbi'a. Saya kira sudah paham ini karena hari-hari dalam bahasa Indonesia itu adalah kata-kata serapan dari bahasa Arab. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, Selasa, dan Al-Arbi'a, Rabu. Cara bacanya Al-Arbi'a, Thulatha, Al-Itsnain, Al-Ahad, As-Sabt. Baik. Ghalib. Al-utlatu yaumul khamis. Al-utlatu yaumul khamis. Al-utlah artinya libur. Liburan itu atau libur itu yaumul khamis, yaumul khamis, pada hari Kamis. Sudah jelas ya, Khamis. Ini juga kata serapan. Wa yaumul jumu'ah, dan pada hari Jumat. Kalau bahasa Arab biasanya disebut Jumu'ah, meskipun ada juga bacaan yang lain Jum'ah. Bisa. Uktubil mawaddat dirasiyah. Nah, ini tadi uktub dari kata kataba yaktubu, artinya menulis. Dia fi'il amarnya uktub. Jadi huruf ba ini harusnya harakatnya kasrah, harakatnya sukun. Tapi karena bertemu dua sukun, huruf sukun di huruf ba dan di huruf alif lam, maka sukun yang pertama dijadikan kasrah. Ini kaidahnya. Jadi sukun, ketika dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama dijadikan kasrah. Jadi uktubil mawad, bukan uktub, tapi uktubil mawaddat dirasiyah. Apa artinya? Artinya uktubil mawaddat dirasiyah artinya tulislah pelajaran, jadwal pelajaran. Tulislah mata pelajaran pembelajaran. Begitu kira-kira. Intinya sebenarnya catatlah apa semua mata pelajaran seperti itu. Ghalib. Al-thaqafatul islamiyah wal lughatul arabiyyah. Al-thaqafatul islamiyah tadi sudah ada, wawasan keislaman, wal lughatul arabiyyah, dan bahasa Arab, wal riyadiyat, matematika, wal ulum, ilmu pengetahuan, wal hasub, dan komputer. Wa mata tabda'ul ikhtibarat. Mata artinya sudah sering kita bahas di beberapa pertemuan yang sebelumnya atau di beberapa video sebelumnya. Mata artinya kapan? Tabda'u, tadi ada yabda. Ini kenapa dikasih jadi sukun? Dikasih jadi huruf ta, karena dia jadi domir hiya, karena jamak dari al-ikhtibar, ikhtibarat. Kapan mulai ujian? Jadi begitu. Tabda artinya mulai, al-ikhtibarat dari kata ikhtibar, ujian. Jadi mata tabdaul ikhtibarat, kapan ujian dimulai, atau kapan ujian mulai ujian, bisa seperti itu. Ghanim fi syahri Sya'ban. Fi syahri, antum biasa dengar syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahr artinya bulan. Sya'ban nama bulan, yaitu nama bulan setelah bulan Ramadan. Afwan, nama bulan sebelum bulan Ramadan. Afwan. Astaghfirullah. Wa mata yantahi al-'amud dirasi, dan kapan yantahi berakhir al-'am. Al-'am artinya tahun. Ad-dirasi pembelajaran. Jadi wa mata yantahi 'amud dirasi, kapan tahun ajaran berakhir. Jadi seperti itu. Dalam menerjemahkan bahasa Arab biasanya
subjeknya dulu, meskipun kata kerja yang tertulis duluan, maka tapi biasanya subjeknya dulu untuk ke Indonesia, subjeknya dulu diterjemahkan, baru kata kerjanya. Jadi kapan tahun ajaran berakhir? Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Ghalib al-utlatu 3 ashhur. Libur itu 3 bulan. Jadi libur 3 bulan. Seperti itu kira-kira dia bilang. Jadi libur 3 bulan. Ashhur. Jadi ada perbedaan. Kalau ada syahr ini ada 2 jamaknya. Sama-sama jamak taksir. Kalau jamak yang kurang dari 9, ya kurang dari 9 atau kurang dari 10, lupa saya. Kalau jamak yang kurang dari 9, jadi antara 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, kita menggunakan kata ashhur. Kita menggunakan ashhur, 3 ashhur. Kalau lebih dari 10, ya lebih dari 10, maka kita menggunakan kata syuhur. Kita menggunakan kata syuhur. Sama artinya adalah jamak dari bulan, tapi kita menggunakan berbeda. Jadi kalau untuk lebih dari kurang dari 10, kita menggunakan kata ashhur. Kalau kita yang menyebutkan yang lebih dari 10, maka kita menyebutkan syuhur. Kemudian ghanim, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-utlatu tawilah, libur itu panjang. Seperti itu. Bada'atil hissah, Ghalib bilang bada'at dari kata tadi bada'a, tadi ada juga tabda'u. Bada'atil hissah dari kata bada'a. Ini untuk dhamir hiya, fi'il madhi. Bada'atil hissah, bada'at harusnya. Bada'atil hissah. Bukan anti nih ya, tapi hiya. Bada'at, harusnya bada'at. Jadi ta'nya itu sukun. Bada'atil hissah. Kenapa jadi kasrah? Karena bertemunya 2 sukun. Bada'atil hissah. Al-hissah artinya jam pelajaran. Jam pelajaran telah mulai. Waja'al muallimu. Al-muallim jadi ahlul ilm, yaitu orang yang punya ilmu, atau dalam hal ini adalah guru. Dan guru telah datang. Hayya bina ila shaf. Ayo kita pergi ke kelas. Shaf artinya kelas. Hayya bina. Jadi orang bilang hayya bina, ayo kita pergi. Oke. Mungkin itu saja video kita kepada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Antum silahkan baca-baca, ulang-ulangi percakapan-percakapan ini agar antum bisa terbiasa, lisan antum mudah dan bisa untuk dihafalkan. Kenapa dihafal? Karena dalam percakapan itu sebaiknya memang takbirnya itu antum hafal. Supaya apa? Ketika orang bertanya, antum bisa punya jawaban yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yaitu kita bisa masuk di bahasa yang fushah atau bahasa yang formal, bukan bahasa yang ammiyah, bukan bahasa yang ada di pasar. Wallahul musta'an. Itu dulu video kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.